Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Welem Tanasa. Dalam video kali ini saya akan berbagi cerita tentang race saya di Hamburg, Ironman Hamburg tahun 2024 kemarin, 2 Juni. Setelah Tokyo Marathon. 2,5 bulan praktis waktu yang saya punya untuk persiapan menuju Hamburg Ironman 2 Juni 2024. Persiapan untuk Ironman Hamburg ini memerlukan dedikasi dan disiplin yang tinggi karena terbatasnya waktu yang saya miliki. Bagaimana saya harus fokus pada latihan berenang, bersepeda, dan berlari. Dengan menu-menu latihan yang cukup baik, yang menunjang performa saya selama 2,5 bulan yang sudah disusun oleh pelatih saya, akhirnya Ironman Hamburg tanggal 2 Juni 2024 saya bisa race di Hamburg. Hamburg adalah kota yang cukup bagus, kota yang tidak terlalu ramai, namun Hamburg memiliki banyak momen, banyak tantangan, banyak hal yang di luar daripada ekspektasi saya dalam mempersiapkan race ini. Khususnya di masalah suhu yang cukup dingin ternyata Hamburg. Khusus untuk Ironman Jerman khususnya, animo daripada penonton, kemudian persiapan dari panitia sangat luar biasa. Sehingga membuat Ironman Hamburg ini adalah Ironman yang cukup bagus dari hal persiapan dan dari race yang disiapkan. Saya memulai dulu dari persiapan saya saat tiba di kota Hamburg. 5 hari sebelum race, saya sudah tiba di kota Hamburg. Saya memerlukan persiapan untuk jet lag-nya, kemudian persiapan untuk adaptasi terhadap suhu udara. Dan ternyata di kota Hamburg cukup dingin. Hari pertama saya tiba, suhu udara di bawah 10 derajat, yang membuat suhu sangat dingin buat saya orang Asia. Kemudian hari berikutnya saya persiapan untuk bersepeda. Ternyata memang race di kota dan race di pantai itu sangat jauh berbeda. Untuk Jerman khususnya rata-rata race-nya tidak di pantai karena berenangnya bukan di pantai tetapi di danau. Sehingga race tersebut diadakan di pusat kota, contohnya pusat kota Hamburg. Sehingga waktu saya mau berlatih bersepeda sangat kesulitan karena begitu padatnya kendaraan yang ada di kota, sehingga untuk benar-benar berlatih bersepeda sangat sulit. Jadi saya hanya praktis bisa melakukan latihan berlari. Kemudian berenang, untuk berenang pun tidak bisa dilakukan kecuali pada waktu yang sudah ditentukan, karena berenang ini dilakukan di sungai yang juga merupakan sungai yang memiliki pariwisata. Ada kapal yang mengangkut penumpang yang melintasi setiap saat di tempat race yang akan dilakukan. Sehingga saya tidak bisa melakukan percobaan untuk berenang kecuali pada hari yang ditentukan. Tantangan awal di dalam race Hamburg adalah di course-nya bagian berenang. Karena berenang dilakukan di Sungai Alster, yang dimana sungai ini bukan sungai yang bening, airnya coklat dan dilalui kapal. Buat saya khususnya, saya agak sedikit terganggu dengan air yang coklat. Nah, beruntung pada saat ditentukan untuk tes air, ternyata air tersebut tidak berbau. Jadi cukup oke untuk direnang, tetapi tidak bisa melihat sesuatu yang ada di depan karena air tersebut kecoklatan. Akhirnya tiba hari H tanggal 2 Juni 2024, di mana akan dimulai start. Suhu saat itu 16 derajat Celcius. Dan keadaan dari air tidak berubah, cukup coklat. Start dimulai, dan karena air yang coklat makanya setiap atlet tidak bisa melihat tantangan yang ada di depan. Khususnya jarak setengah meter tidak bisa melihat lawan yang ada di samping kiri dan kanan. Sehingga agak sedikit terjadi tabrak-menabrak karena tidak bisa melihat antara satu dengan yang lain. Kemudian melalui satu race sepanjang 3,8 kilo satu kali putaran, yang tantangannya sangat besar juga karena walaupun dilakukan di sungai, tetapi ada haluan-haluan yang kita harus masuk di bawah jembatan khususnya, di mana dengan ribuan orang yang berenang, akhirnya tercipta satu arus yang menghambat untuk kita masuk di dalam bawah jembatan yang sudah ditentukan. Akhirnya setelah berusaha sepanjang 3,8 km, akhirnya saya finish berenang. Setelah finish 3,8 kilo berenang, saya harus pergi ke tempat transisi pertama untuk persiapan prepare dari bersepeda. Cukup jauh perjalanan antara finish line
swim dengan transisi sepeda. Berlari untuk mempersiapkan, memakai sepatu, memakai helm, dan lain sebagainya, sehingga sekitar 10 menit waktu di transisi pertama, finish, kemudian saya mengambil sepeda untuk bersepeda sejauh 180 km. 2 kali jadi 90 kilo, kalikan 2 lap. Bersepeda memang cukup flat untuk di Hamburg, tapi ternyata tantangan angin, kemudian jalan yang tidak terlalu baik, kemudian berkelok-kelok waktu memasuki kilometer 60 dekat kota Hamburg, itu menjadi satu tantangan tersendiri. Jadi jalannya cukup berkelok-kelok, cukup sempit dan muter, dan banyak tikungan-tikungan saat mau memasuki kota Hamburg. Itu merupakan tantangan yang cukup sulit karena dengan angin yang kencang, kemudian dengan mengendarai sepeda TT, agak sulit di dalam tikungan-tikungan yang dihadapi. Tetapi bersyukur 2 lap saya bisa menyelesaikan waktu 5 jam 43 menit. Waktu yang cukup baik. Akhirnya saya finish di dalam bersepeda sejauh 180 km. Suhu yang cukup dingin membuat badan agak sulit untuk beradaptasi untuk bisa berkeringat. Karena di saat bersepeda saya butuh keringat. Tapi ternyata dengan suhu yang cukup dingin menghambat keringat keluar. Bersyukur 180 km bisa dilalui dengan finish 5 jam 43 menit. Akhirnya saya masuk di dalam transisi kedua untuk mempersiapkan berlari sejauh 42 km. Setelah masuk transisi kedua, saya mempersiapkan semuanya. Akhirnya saya mulai berlari. Berlari memiliki tantangan tersendiri karena rolling. Kemudian sebagian dari tempat berlari bukan aspal tetapi tanah berpasir, yang juga merupakan satu tantangan tersendiri karena harus hati-hati dengan pasir-pasir yang ada, bisa membuat terjatuh. Kemudian naik turun di samping daripada danau Alster yang tadi dibuat berenang awal. Pada kilometer 35 mulai kerasa capek, tapi bersyukur dengan semangat yang masih ada, dengan satu tantangan harus finish secepat mungkin. Akhirnya saya menyudahi race Hamburg ini dengan total waktu 11 jam 34 menit. Walaupun dapat finish di 11 jam 34 menit, tetapi ternyata ini di luar daripada target waktu yang saya miliki. Saya memiliki target untuk race Hamburg di bawah 11 jam 30. Meleset 4 menit dari target yang saya inginkan. Termasuk target waktu saya race Tokyo Marathon, saya berharap bisa finish di bawah 3 jam 20 menit, tapi ternyata meleset 3 menit, 3 jam 23 menit. Dan race saya berikutnya adalah di Wales, tanggal 22 September 2024. Race ini cukup memiliki tantangan yang berat, karena di mana berenang di laut yang cukup deras ombaknya, kemudian bersepeda dengan elevasi 2.200 meter, dan berlari juga dengan hilly. Saya mempelajari untuk race larinya kurang lebih 400 sampai 600 elevasi. Cukup berat tantangan ini. Dengan waktu persiapan 3 bulan, mudah-mudahan bisa memiliki waktu yang terbaik. Teman-teman, walaupun memang catatan waktu melesat 4 menit dari waktu yang saya harapkan, yang saya tanamkan catatan waktu pribadi saya, tetapi saya bersyukur saya bisa finish dengan catatan waktu 11 jam 34 menit, dan ini merupakan catatan waktu terbaik saya di dalam race Ironman. Pesan saya buat teman-teman, bersyukurlah, banggalah dengan apa yang sudah Anda bisa capai, dan terus berlatih, fokus apa yang ada di depan. Banyak halangan, banyak tantangan, tetapi tetap fokus pada tujuan Anda yang ada di depan. Sekian cerita race Hamburg 2024. Sampai ketemu.